Halo guys, hari ini Senin tanggal 2 Februari 2026. Kembali IHSG rontok. Ini adalah daftar saham-saham yang mengalami kenaikan maksimal, penurunan maksimal ya. Ada dan ini sebetulnya menjawab atau mengkoreksi kesalahan dari Menteri Keuangan kita Purbaya. Beliau dengan optimisnya bilang bahwa ini waktunya serok gitu ya. Benar-benar beliau ini tidak paham apa yang dimaksud oleh MSCI, kenapa mereka melakukan penundaan pemeringkatan dari saham-saham di indeks MSCI untuk saham dari Indonesia. Alasan utama adalah banyak saham yang digoreng terlalu panas. Dan kita lihat di sini ada saham-saham yang mengalami penurunan adalah MS Film 15% minus, NSS Sawit Sejahtera ini baru saja mengangkat Dudung Abdurrahman ya, mantan Kasat kalau nggak salah, jadi komisaris independen, minus 15%. Di Indonesia hal seperti ini, mantan pejabat TNI Polri jadi komisaris itu wajar. Bahkan kalau kita lihat di Merdeka Group, MDKA dulu di awal-awal tuh, Mbak Yeni Wahid anaknya Gus Dur itu juga komisaris independen di MDKA. Kenapa fenomena seperti itu muncul? Kita tidak bisa menaifkan gitu ya, karena ketokohan, faktor ketokohan di Indonesia itu penting. Jadi MDKA dulu waktu pertama kali bangun eh, tambang emas di Banyuwangi itu kan banyak penolakan dari grassroots gitu ya, karena dianggap mencemari dan sebagainya. Dan di situ banyak warga NU, otomatis mengangkat anaknya tokoh NU di situ akan meredam protes yang warga. Karena kenapa? Yang jadi pejabatnya, yang jadi komisarisnya adalah anaknya Gus Dur. Ya seperti itu, praktek-praktek seperti itu wajar di Indonesia, dan kita memang uh, ya memang seperti inilah negara kita. Gitu. Kemudian kita lihat VKTR. VKTR ini adalah perusahaan mobil listrik supplier Jakarta, uh, Bisja Transjakarta untuk mobil listriknya. Kemudian Mora Telindo ini adalah anak usahanya dari atau terafiliasi dengan XL Smart ya sekarang, dulu XL Telekom. Kemudian merger dengan Smart Friend jadi XL Smart. Kemudian MDKA ini juga perusahaan tambang emas di Banyuwangi dan sudah ekspansi sampai ke nikel di Sulawesi dan emas di Sulawesi juga. Kemudian ada di SSA ini saham ini sudah naik cukup tinggi dan digoreng cukup panas ya. Jadi rata-rata ini memang saham gorengan gini ya. Bisnisnya belum terlalu menunjukkan eh, kenaikannya, rata-rata disebabkan oleh faktor psikologis saja atau faktor rumor di pasar. Tidak benar-benar fundamental. BRMS ini juga, ini adalah tambang emas yang baru berproduksi, bahkan belum berproduksi ya, bahkan baru berproduksi. Tapi beritanya emang harum sekali, jadi sahamnya naik dan sekarang termasuk salah satu yang terkerek. Rata-rata Petrosi ini grupnya ini adalah afiliasi banyak ya. Ada Prayogo Pangestu, ada Haji Isyam, ada uh, Happy Hapsoro. Ini saling terkait dengan apa, dewa dan sebagainya ini ya. Karena saling memberi proyek untuk apa, dalam prakteknya gitu. Kemudian Rise Jaya Sukses Makmur ini juga turun. Impact Pratama ini juga sahamnya sudah naik cukup tinggi ya memang. Sebenarnya ekspansi ke Vietnam itu nggak besar-besar amat, tapi memang dampaknya, beritanya itu juga harum banget. Itu sebabnya naik tinggi. Jadi memang rata-rata saham di Indonesia digerakkan oleh berita harum. Walaupun ya memang wajarnya hampir semua saham di dunia seperti itu, tapi di Indonesia itu ekstrim kanan banget gitu ya. Berita itu bisa membuat saham naik dalam setahun, bahkan 6 bulan itu
bisa 10 kali lipat. Kalau kita lihat cek price book value-nya rata-rata ini fantastik semuanya. Dan earning to price-nya di bawah 1%. Nah, seperti itu. ENRG ini juga baru rumor menemukan energi ini banyak ekspansi dan salah satunya sudah menemukan cadangan di Malacca Strait kalau nggak salah ya. AMMN ini tambang emas batu hijau di Sumbawa sana ya. Rata-rata ini adalah saham-saham yang memang jadi wajar kalau penurunannya seperti ini ya. 15% itu adalah batasnya ARA dan batasnya ARB. Jadi 15% itu pasti di suspend, setelah itu dihentikan. Dan kalau dulu emang 7% ya di waktu COVID itu, sekarang sudah kembali ke 15%. Jadi seperti ini istilahnya koreksi atas apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya gitu. Saya bukan pembencinya, tapi saya benar-benar nggak habis pikir dengan menteri satu ini. Benar-benar tidak ngerti ekonomi. Bukan saya sok pintar ya, tapi komentar dia di hari Sabtu itu bahwa ini waktunya serok. Dia berarti nggak ngerti esensinya bahwa yang dikomplain oleh MSCI adalah saham-saham di bursa Indonesia itu terlalu overvalue gitu ya. Dan itu akan merusak reputasi MSCI. Kenapa akan merusak reputasi MSCI? Karena ya nanti saya jelaskan di video selanjutnya aja. Karena ini sudah cukup panjang kayaknya. Thank you, see you next time.